video itu bukan dari GAT, bukan dari Panimo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil di mana kita juga tidak tahu. Sosok Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya, bantah ada kerusakan di Pulau Ga akibat tambang nikel. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, membantah Pulau Ga di kawasan Raja Ampat rusak akibat tambang nikel. Ia mengatakan, video viral yang menarasikan Pulau Ga rusak merupakan hoaks belaka. Aktivitas pertambangan di Pulau Ga menurutnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberitaan itu adalah hoaks. Kita pastikan video itu bukan dari Pulau Ga, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil video di mana kita tidak tahu, kata Elisa Kambu. Seperti yang diketahui, Papua Barat Daya saat ini tengah menjadi sorotan. Salah satu destinasi wisata di sana, Raja Ampat, diduga dijadikan tempat tambang nikel. Sosok Elisa Kambu. Elisa Kambu merupakan Gubernur Papua Barat Daya periode 2025 hingga 2030. Elisa Kambu berpasangan dengan Ahmad Nausrau pada Pilkada Provinsi Papua Barat Daya. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 3 Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau, ESA, berhasil meraih suara terbanyak dengan total 144.598 suara dari seluruh kabupaten kota di Papua Barat Daya. Elisa Kambu dikenal sebagai seorang politisi berpengalaman yang luas. Ia pernah mengabdi sebagai Bupati Kabupaten Asmat selama 2 periode, yakni pada 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Elisa Kambu menghabiskan karir di birokrasi. Ia tercatat pernah menjabat berbagai posisi penting, termasuk Kepala Badan Pengawasan Daerah, Bawasda, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat. Elisa Kambu lahir pada 12 Maret 1964 di Kampung Tolak Ayamaru, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Ia anak pertama dari pasangan almarhum Hendri Kambu dan Y. Kambuaya. Pendidikan dasar Elisa dimulai di SD YPK Arus, lalu ia melanjutkan ke SMP Negeri Ayamaru, dan SMA Negeri 413 Kampung Baru Kota Sorong. Setelah menyelesaikan SMA, Elisa melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Cendrawasih Jayapura, mengambil jurusan Administrasi Negara. Setelah lulus, Elisa mengawali karir sebagai tenaga pendamping program dari Bappenas, sebelum akhirnya menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Setda Merauke, Kepala Distrik Fait, dan Kepala Distrik Agat selama 6 tahun. Pada tahun 2010, Elisa diangkat sebagai Sekda Asmat, sebelum kemudian terpilih sebagai Bupati Asmat pada 2016. Setelah 2 periode memimpin Asmat, Elisa Kambu mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua Barat Daya pada Pilkada 2024, dengan Ahmad Nausrau sebagai calon wakilnya. Mereka mengusung visi pembangunan yang kuat, didukung oleh Partai Gerindra, PAN, dan PKB. Harta kekayaan Elisa Kambu. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, Elisa Kambu memiliki harta kekayaan mencapai 13,3 miliar. Elisa Kambu melaporkan harta kekayaannya tersebut pada 27 Maret 2025, periodik 2024. Adapun rincian harta kekayaan Elisa Kambu yakni tanah dan bangunan 6 miliar 975 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 400 meter persegi, 200 meter persegi di Kabupaten Kota Merauke, hasil sendiri 350 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 133 meter persegi, 80 meter persegi di Kabupaten Kota Asmat, hasil sendiri 560 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 1.250 meter persegi, 72 meter persegi di Kabupaten Kota Asmat, hasil sendiri 850 juta rupiah. Tanah seluas 2.500 m2 di Kabupaten Kota Asmat, hasil sendiri 950 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 900 meter persegi, 420 meter persegi di Kabupaten Kota Asmat, hasil sendiri 1 miliar 600 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 311 meter persegi, 120 meter persegi di Kabupaten Kota Mimika, hasil sendiri 350 juta rupiah. Tanah seluas 2.500 meter persegi di Kabupaten Kota Asmat, hasil sendiri 250 juta rupiah. Tanah seluas 2.384 meter persegi di Kabupaten Kota Merauke, hasil sendiri 90 juta rupiah. Tanah seluas 2.430 meter persegi di Kabupaten Kota Merauke, hasil sendiri 90 juta rupiah. Tanah seluas 2.381 meter persegi di Kabupaten Kota Merauke, hasil sendiri 90 juta rupiah. Tanah seluas 2.454 meter persegi di Kabupaten Kota Merauke, hasil sendiri 95 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi, 200 meter persegi di Kabupaten Kota Sorong,
hasil sendiri 1 miliar 700 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin 39 juta rupiah. Motor, Selies motor elektrik tahun 2019, hasil sendiri 12 juta rupiah. Motor, Sero 8 motor elektrik tahun 2019, hasil sendiri 9 juta rupiah. Motor, Wim Cycle motor elektrik tahun 2018, hasil sendiri 8 juta rupiah. Motor, Master motor elektrik tahun 2022, hasil sendiri 10 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 184 juta rupiah. Surat berharga 2 miliar rupiah. Kas dan setara kas 4 miliar 147 juta 863.203 rupiah. Harta lainnya 0 rupiah. Subtotal 13 miliar 345 juta 863.203 rupiah. Hutang 0 rupiah. Total harta kekayaan 13 miliar 345 juta 863.203 rupiah.